Baik, selamat pagi teman-teman penonton channel YouTube John Ri Pasaribu. Saya kembali live dari perkebunan tanam cabai unggulan yang kemarin, yang seperti yang saya beritakan itu. Menempati janji saya untuk membuat video kembali pas panennya. Jadi karena begitu banyak kesibukan, jadi saya tidak sempat. Mohon maaf kawan-kawan yang baru saya sekarang bisa memenuhi atau menjawab komentar-komentar dan subscribe kawan-kawan semua dari pertanian cabai unggulan dari Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun. Jadi saya pertama akan menampilkan video dari tanaman cabai Pak Aritonang kemarin ya. Kembali saya tampilkan videonya supaya teman-teman terus mengikuti perkembangan pertanian khususnya cabai di Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Nah begini, jadi karena rumahnya Pak Aritonang itu dekat di pinggir rumah channel saya, jadi saya tidak perlu naik kendaraan, jadi naik jalan kaki aja saya dari sana tadi. Ini sekarang hari Minggu, mumpung kegiatan tidak begitu banyak. Nah, rumah Pak Aritonang itu saya sekarang berada di dekat rumah Pak Aritonangnya, si Raja Guguk. Ya, jadi ada di pinggir rumahnya ini ada juga ditanam dia cabai kawan-kawan. Supaya lebih jelas dan lebih dekat kita, ini bukan hoax ya, saya akan tampilkan videonya yang dekat rumahnya aja. Sementara yang kemarin yang banyak itu, yang berbuah itu, dia sudah yang diperkirakan panen bulan 1 ini dan tanggal 15 kemarin sudah dipanen dia dan cukup menggerakkan hasil panennya kawan. Jadi ini tanaman baru dia kawan. Mungkin ini belum dipanen, tapi kondisinya seperti ini. Mari kita tonton terus channel YouTube kami, tonton terus. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Itu Pak Aritonnya duduk dia di sana ya. Dia duduk di sana baru siap makan kawan, merokok dia. Jadi saya dulu masuk ke pertanian, nanti kita ajukan nanti pertanyaan nanti dari dia, kita naikkan nanti dari dia. Ya, saya ambil dulu yang dekat rumahnya ini. Ini rumah dia kawan, ini dia ya duduk ya. Dia duduk bersantai. Jadi saya masuk dulu ke ini. Nanti kita baru siap makan dia. Jadi ini rumahnya Pak Aritonang itu, yang istrinya baru sini agak kawan ya. Nah, ini rumahnya. Jadi jaraknya dari rumahnya ke pokok cabai ini hanya sekitar 1,5 meter, 1 meter lebih, tak sampai 2 meter. Ini ya, tengok kawannya. Jadi ini cabai ini, tengok. Nah, ini kawan ya. Ini bisa saya pegang, bukan hoax ini ya. Bukan hoax ini. Saya pegang pokoknya ini ya, tengok. Ini ya. Ini di pinggir rumahnya, bukan yang kemarin itu, bukan yang video pertama. Nanti saya ke video tanaman cabai yang kemarin itu, yang pernah saya naikkan di channel YouTube ini. Ini yang baru kawan, ini belum dipanen. Begini kondisinya kawan. Juga sama tingginya dan juga sama rimbun dia kawan. Subur dia juga pun seperti itu dibuat dia. Cara penanamannya juga seperti itu. Nah, kan cara penanamannya juga seperti itu, seperti yang di sana. Nah, begini kawan ya. Tengok. Boleh tahan kawan, boleh tahan. Tengok ini sampai tumbang dia bikin Wak. Karena banyak buah dia, tengok sampai tumbang dia kawan, tengok. Nah, ada ndak seperti ini cabai kawan-kawan dulu, pertanian cabai ada ndak? Nah, tengok kawan. Sampai tumbang dia dibikin. Saking beratnya ini, tengok. Buah semua. Tengok Kalau masalah harga nanti, saat ini harga pasaran cabai nanti kita tanyakan ya sama dia Pak. Karena soalnya ini 3 tempat lokasi dia ini. Ada
di lokasi ini, di samping rumahnya ini. Kalau masalah harganya nanti kita tanyakan dulu apakah masih memuaskan atau bagaimana kan kawan-kawan. Nah, tengok. Nah, ini kawan. Nah, nih, tengok. Buah semua, lebih banyak buahnya daripada daunnya. Tengok. Lebih banyak buahnya daripada daunnya. Tengok saya tidak mengumbar-umbar kawan ya. Ini baru namanya ya. Saya bisa jamin lah. Kalau pertanian cabai di sini aslinya dari di Pulau Jawa. Asli ini saya pegang ya kawan, tengok. Nih. Kita tidak umbar-umbar kawan. Nih, tengok saya pegang. Itu aslinya. Ini Pak Cabai Aritonang, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Ini. Jadi ada goni-goni di sini. Mungkin ini bekas-bekas pupuk dia karena dia membuat pupuk apa kawan? Pupuk kandang mungkinnya seperti yang diceritakannya itu, ampas-ampas orang apa? Tengok. Nanti kita tanyakan. Ini sama Pak Aritonnya, apakah dia memang khusus dia kawan, kayaknya Pak Aritonang ini Joko namanya ya. Kayaknya dia suka nanam cabai kawan, karena asli cabai semua ditanam dia kawan. Asli cabai semua ditanam dia. Nah, saya dari sini dulu mengambilnya supaya kawan teman-teman memperlihatkan dulu. Nih. Mungkin ada di sini, mungkin di sini tanah kosong atau gugur cabenya. Begini. Nah, kawannya. Nah, asli cabai semua, tidak ada sayur kawan. Dibikin dia. Tengok nih. Nah, ini cantik kawan. Nah, inilah buktinya kawan. Dia satu pokok, dia bisa dia bercabang ya. Kita lihat ya pokoknya ya. Nah, inilah satu pokok, jelas ya, nampak ya. Dia satu pokok tapi jadi berapa ini? 1 2 3 4 5. Inilah buktinya dia. Jadi kayak 5 pokok dia. Inilah contohnya. Sudah jelas ya kawan-kawannya, tengok. Dia satu pokok, dia bercabang 5 besar-besar. Jadi kayaknya kayak 5 pokok dia kalau sudah besar dia dibikin dia. Inilah yang dibilang kemarin Pak Aritonnya itu, rangsangan dia, dirangsang dia supaya bercabang pokoknya kawannya. Nah, jadi asli ya, ini ya satu pokok ini ya. Jadi kayaknya jadi tambah 5 dia dibikin dia. Bukan rantingnya macam ini, bukan dahannya macam ini. Dahannya di atas tidak ini. Kalau dahannya ini sudah banyak ini kawan, tak terhitung kita berapa ini. Dari bawah ini pokoknya ini masuknya. Nih. Satu dia jadi ditimbun dia ini, tambah dia jadi 5 kawan ya. Nah, cabenya kalau orang kepre bilang ini cabai hantu, cabai setan. Hantu. Cabai setan kawan. Pedas. Nah, cabai bulat. Cabai bulat. Kawannya tengok nih ya. Nah. Nih tengok. Ini sampai tumbang ini kawan, dibikin dia, tengok. Timbun. Ini sampai tumbang dibikin apa ini? Nanti kita tanya sama Pak Aritonnya, udah baru siap makan dia. Apa rahasia, bagaimana hasilnya? Kita tanamkan, kita apa dulu tanyakan nanti dia. Sementara kita tengok ini kawan. Sampai meleleh dibikin dia ini, meleleh dibikin dia. Besar-besar lagi. Ini. Tapi kayaknya kemarin ada saya lihat di depan rumah dia itu motor satu, mungkin hasil panen itu dibeli dia, mungkin ada motor baru. Ku tengok rencana dia mau beli Fortuner kemarin kan, apa belum cukup atau ada peningkatan, ada motor baru lah, banyak kendaraan dia kawan dari hasil cabai ini. Tengok ya. Tapi gayanya memang seperti itu kawan. Ada pun duitnya gitu aja terus dia, gaya dia. Banyak pun duitnya gitu-gitu aja, buka-buka baju. Kan? Paling acara-acara tertentu dia bisa pergi bersama keluarga. Jadi karena mumpung ini hari Minggu kawannya, jadi saya dapat kesempatan lah datang ke ladang dia ini. Kita ada kesempatan di ladang dia ini. Ada pula orangnya kan. Nah, nih kawan.
Ini kan belum dipanen ini, tapi udah ada merah-merah ini. Nanti kita kembali ke lokasi yang pertama sekali baru saya buat channel YouTube kemarin ya kawan ya. Jadi bisa ini dari sini saya sudah bisa terjawab ya teman-teman yang memberikan komentar. Komen-komennya di petani cabai unggulan sudah terjawab ya kawan-kawan ya hasilnya ya. Nih, ini yang baru belum dipanen kayaknya ini. Yang di sana itu nanti saya langsung buat videonya yang kemarin. Jadi ada yang bikin komentar, kapan panennya, bagaimana panennya Pak? Ini sudah tanggal berapa ini? Sudah terjawab semua kawan-kawan ya. Asli kawan ya, ini. Jadi supaya menjaga tanamannya ini, tengok ini dekat rumahnya, ini rumahnya ya. Ini rumah Pak Aritonang, ini dekat rumahnya. Jadi untuk menjaga ayam atau binatang-binatang lain masuk ke ladang dia, ditaruh dia kawan-kawan jaring-jaring di sini. Ini jaring-jaringnya. Jadi pun kalau ayam kan ada di sekitar tinggal masyarakat di sini, ada ayam melihara ayam, jadi mungkin supaya mengantisipasi dia, ditaruh dia jaring-jaring ini kawan. Nah ini, saya dari sudut ini kawan, inilah rumahnya Pak Aritonang. Jadi pas di samping rumahnya ditaruh ini, di samping rumahnya itu tadi jaraknya hanya untuk 1,5 meter dan iyalah 1 meter sampai 1 sampai 1,5 meter dari jarak rumahnya. Mungkin sore-sore dia kegiatan dia lah ini karena sudah sukses berhasil ke yang kemarin itu yang saya buat di videonya itu. Ini pertanaman cabai unggulan baru ya, yang episode 2 yang nanti saya buat judulnya ini. Oke kan udah puas kawan-kawannya. Ini saya asli ya, kembali saya pegang, perjelaskan ini ya, kembali saya pegang ini. Ini tadi yang tumbang itu kawan, sambil banyaknya buahnya. Nah oke kawan, sambil banyaknya buahnya bisa tumbang dia kawan. Ini kurang 1 kilo ada ini, meleleh ini tengok. Kita dirikan dulu. Nah ada ndak seperti ini sampai meleleh dia tumbang, banyaknya buahnya tengok. Subhanallah kawan ya. Oke ya, udah puas ya kan, udah bisa kan dilihat kan, jelas. Tengok, kita ke lokasi yang kemarin yang sudah dipanennya itu, dia ada jarak kira-kira 20 sampai 15 meter lah, 30 meter dari rumahnya. Oke kawan-kawan, bisa terjawab semua pertanyaan komentarnya kan. Nah ini rumah dia Pak Aritonang di sini. Sekarang hari Minggu. Ada di sela-selanya dibikin dia asam jeruk ini, tapi asamnya belum besar kawannya. Oke, kita ke lokasi yang kedua yang kemarin kawan, yang sudah panen ya, yang sudah panen. Ini belum. Ini ya, tengok. Saya dari samping rumahnya ini tengok. Ini kawannya tengok. Boleh tahan. Kita tidak hoak kawan, tidak hoak, asli dari lokasi pertanian cabai dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kecamatan Karimun, Kelurahan Sungai Lakam Barat. Pak Aritonang Raja Guguk yang istrinya Boru Sinaga. Sentermen kawan, sentermen. Oke. Begitu kawan ya. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua. Itu Pak Aritonangnya duduk. Tengok, nanti kita tanya. Kita ambil dulu apanya ini. Jadi dari jarak rumahnya ke sini, kita ke sana dulu. Ada jalan setapak kawan di sini, tapi mobil bisa lewat. Ini rumahnya Pak Aritonang ini, tengok. Motor dia ada 3 ini, ada di bawah anak-anak ke gereja. Terbesar. Hasil dari pertanian, cabai kawan. Oke, ikuti terus video kami kawan. Jangan lupa untuk subscribe,
like, di komen dan di share. Kita dari pertanian cabai unggulan Tanjung Balai Karimun. Nah, ini kawannya. Ini pun sudah bisa panen, tapi kayaknya Bapak itu tidak panen ini kawan. Nih tengok, sama juga ini yang kemarin kawan ini. Tengok ya. Ini saya pegang. Saya pegangnya kawan-kawan ya. Nih. Bukan hoak, asli ya, asli. Nah, ini yang kemarin, ini yang pertama sekali dapat dari rumahnya. Jarak dari rumahnya tadi kira-kira sekitar 30 sampai 20 meter kawannya, tengok. Mungkin saking banyaknya buahnya kawan, untuk mengantisipasi supaya jangan tumbang, memang ini ditaruh di ganjal kawan. Tengoklah kan, tengok. Boleh tahan dia kawan, boleh tahan. Tengoklah. Tak tanggung, cabai semua kawan, cabai semua. Itu bisa tak apa dah lihat. Tengok cabai semua, saya pegangnya cabai semua. Nanti kalau yang jelasnya dulu kita lihat dulu dari tanaman dia dulu. Kalau masalah untung atau ruginya dan apanya nanti kita tanya langsung sama orangnya kawan ya. Tapi yang jelasnya kita videokan dulu asli cabai kawan. Dia sudah panen ini katanya. Sudah informasinya saya sudah panen ini. Dan nanti ini panen ke berapa kita tidak tahu. Tengok, memang benar kawan, lebih tinggi dari kita kawan. Apa ini cabainya ini? Tengok. Kita buat ya dari bawahnya. Lebih tinggi dari kita kawan. Bukan hoak, asli kawan ya. Kita ini video kan kawan, kita tampilkan video ini memang bisa asli tanding kita. Bisa, jangan kalau bertani ini, kalau orang Batak ini bertani bukan tanggung-tanggung kawan ya. Ada enggak kira-kira seperti ini? Sama di luar negeri juga pun tidak ada seperti ini cabai kawan. Ya, di luar negeri saya sudah banyak nonton channel YouTube. Sampai susah jalan kita. Nah, tengok. Ini jasnya sudah panen ini. Kita nanti langsung ke lokasi yang ketiga. Ini kan kemarin lokasi yang kedua. Ini yang panen itu. Yang pertama tadi belum panen ya. Kalau ini sudah panen. Nah, ini tengok. Lebih banyak cabenya kan daripada daunnya. Tengok ya. Ini. Tengok cabai semua. Saya dugaan saya sementara memang harga cabai di bulan 1 ini kurang memuaskan kayaknya. Saya rasa kurang memuaskan, tapi ruginya tidak rugi, tapi kayaknya harga cabai ini kurasa mungkin ada menjadi masalah sama Pak Aritonnya. Nanti kita tanya Pak Aritonnya, mungkin harga cabainya ada masalah mungkin saat ini ya. Harga jadi pas yang dibilangnya itu kemarin pertama dia nanam cabai, persoalannya dia harga panennya juga dia bermasalah. Nah, untuk itu dia pun juga terhadap pemerintah supaya dinaikkan harga nilai harga panen petani. Itu menjadi perhatian pemerintah ini kawan-kawannya. Itu terus yang selalu kurasa masalah dia. Kalau namun untuk cara menanam dan kesuburan tanaman dia ada enggak seperti ini? Saya tanyakan dulu sama teman-teman yang subscriber ini, hanya inspirasi aja. Karena itulah mungkin Pak Aritonang ini ada kelebihan. Dia bukan insinyur pertanian kawan. Dia kalau kita tanya dari profil sekolah dia mungkin bukan dari insinyur pertanian, mungkin ke bangku SMA juga pun ke bangku kuliah dia tidak ada menduduki, tetapi begini asli pertanian. Maka ini menjadi perhatian kita kawan-kawan ya. Oke, ini yang di lokasi yang kedua. Nah, ini yang panen kawannya, tengok di ganjal-ganjal dia lah kawan. Bagaimana supaya berdiri, supaya tumbang. Beratnya cabai itu di atas kan, rantingnya ini kan, dahan-dahannya ini kan kecil. Jadi supaya jangan tumbang di ganjal-ganjal dia lah, pakai kayu kan macam ini.
mungkin kayu-kayu susah dicari, capek mencari dia karena tidak ada di sini dahan-dahan kayu untuk mengganjal ini. Jadi diganjal dia pakai kayu-kayu seperti ini. Apalagi datang angin kan, tengok ada di kayu-kayu dibikin dia. Dahannya kelapa ini, pucuk-pucuk kelapa itu dibikin dia lah seperti itu kawannya. Nah ini sampai tumbang ini, tengoklah ini. Nah memang hampir setengah kilo kawan yang ada di sini, tengok yang dipegang ini hampir setengah kilo. Bagaimana dia tak tumbang kan? Dahannya kecil. Nah subur kawan. Nah oke, ini dari lokasi yang kedua, tanaman cabai Pak Aritonang Raja Guguk tadi ya, yang istrinya Boru Sinaga dari Tanjung Balai Karimun, yang kemarin juga sudah ada di episode cabai ya kawan ya. Nah oke, kita lari ke lokasi yang ketiga. Nah tengok, ini Pak Aritonangnya ini kawan, tengok. Ini Pak Aritonangnya. Nah, kita ke sana dulu Pak Aritonang, nanti kita baru berbincang-bincang. Kita ke lokasi yang ketiga. Oke, dari ini jaraknya lokasi ini sudah, kalau dari sudut ke sudut cabenya itu ada 2 meter 3 meter. Tapi kita harus ngikut jalan ini sedikit. Nah, inilah mungkin ini yang paling luas lokasinya itu. Ini tengok kawan ya. Ini pintu pertama dibikin jaring-jaring itu mengantisipasi ayam atau binatang-binatang liar masuk ke lokasi percabian dia. Jadi taruh dia jaring-jaring kawan ini. Tengok nih. Nah, ini kawan. Tengok. Ini nanti kita hasil panennya nanti kita tanya dulu sama Pak Aritonangnya ya. Tapi ini ya kawan ya, tengok. Tengok ya. Kita langsung ke sini kawan ya, tengok. Lebih banyak kawan cabenya daripada daunnya. Makanya saya bilang mungkin ada masalah ini harga cabai seperti yang diceritakan kemarin ya, bermasalah sama dia. Tapi tidak gagal. Artinya di situ dia sudah fit, sudah full dia bertanam cabai itu. Ini kemarin itu yang pohonnya dari satu dibuat dia jadi banyak. Nah banyak tumbang kawan. Tapi tidak masalah, nanti diperbaiki dia katanya. Nanti kita lakukan pertanyaan atau kok sama dia Pak Aritonangnya. Ini tengok. Nah, tengok ini ya kawan ya. Ini. Tengok ya, cabai semua. Tengok. Berdekat. Langsung. Nah, langsung ke sini. Tengok nih. Nah, ini. Mak. Berat ini kawan ini. Jadi bisa yang seperti yang disampaikan dia kemarin Pak Aritonangnya itu. Nah, ini Pak Aritonangnya yang disampaikan dia kemarin itu. Mungkin bisa mencapai 3 kilo lebih satu pokok ya. Nanti sebentar dulu kita buat dulu. Kita buat dulu videonya itu dari ujung sana. Dari ujung. Nah, tengok. Terus ada pulalau. Basah. Kita dari sudut ini dulu. Kita dari sudut dulu ya kawan ya. Tengok, dari sudut ini. Dari sudut. Oke ya. Jadi ada batas-batasnya, mungkin tanah ini tanah orang ya, ada batas-batasnya. Kita naik ke sini dulu. Nah, inilah cabai dia kan kawan ya. Tengok. Nah, udah. Inilah video tanaman cabai unggulan episode yang pertama yang saya buat kemarin. Jadi sini, tengok ini sampai sana kan. Tengok warna-warni kawan. Oke. Jadi berketepatan hari ini pemilik tanaman cabai ini Pak Aritonang Raja Guguk ada bersama saya. Dijumpa di lokasi ini. Kita lakukan dulu kawan, tanya-tanya dulu atau bagaimana hasil panennya ini seperti yang kita sampaikan kemarin kawan-kawan. Sama John. Oke, Pak Aritonang. Ya. Selamat siang Pak Aritonang. Sudah siang. Singgah di channel kami. Bagaimana kabarnya Pak Aritonang? Sehat.
Ini cabenya kemarin dari apakah teman-teman yang menonton channel YouTube John Ray Pasar Ibu ini kemarin ada berikan komentar tanggal 15 kemarin yang Bapak sampaikan kemarin ini memang sudah panen ini Pak Aritonang. Bagaimana hasil panennya dan sudah berapa kali panen? Kemarin meleset, saya bilang tanggal 15, rupanya sebelum Natal udah panen dia. Udah panen dia ya? Udah panen. Bagaimana hasil panennya Pak? Ya, kemarin kan saya prediksi 3 kilo satu jalur. Iya. Padahal ini kan harus merah. Dia dapat 2 kilo satu jalur aja. Dapat 2 kilo satu jalur ya. Tapi Bapak juga merasa puas di situ ya? Merasa puas lah, tapi waktu mau tahun baru tuh 80. Apa itu harganya ya? Harganya. Oh, harganya. Boleh tahan juga itu Pak. Jadi 80. sekarang katanya harus lebih pandai petani daripada pedagang. Oh iya. Iya. Kenapa gitu Pak? Saya tanya lah penjual pecel lele. Iya. Ibu beli cabai di pasar berapa? Saya bilang gitu. 75. Udah beli dari saya 65 lah. Harga petit di sini bukan dari ini cabai lokal. Ambil contoh katanya. Ku bawa. Iya. Dia konsumsi satu lapak ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo harga 65. Jadi aku langsung ke lapak-lapak ayam geprek. Oh, begitu caranya Bapak gitu ya. Pecel lele. Oh gitu. Sama ada bakso arema itu samping Polres. Iya. Bakso arema itu. Iya. Jadi dicampur orang itu sama cabai rawit biasa itu karena ini kan pedas, namanya cabai setan. Iya. Di kampung ini cabai bulannya namanya ini. Iya Pak. Jadi udah berapa kali panen ini Pak dari perkiraan Bapak kemarin ini khusus dari lokasi ini? Kalau dari lokasi yang tadi kan belum panen Pak. Yang dari sini aja yang kemarin udah berapa kali sampai sekarang ini udah berapa kali Bapak panen Pak? Udah ada 10 kali lah. Udah ada 10 kali Pak. Ya, udah boleh tahan juga itu hasilnya Pak ya. Udah boleh tahan juga hasilnya kalau itu Pak. Puji Tuhan lah. Oh kita gitu Pak. Kasih tahu sama teman-teman biar semangat. Iya. Berusaha, jangan nanti orang bilang tanam cabai banyak modal. Bohong itu. Ini modalnya ini bibit saya beli 15.000 aja. Oh gitu Pak. Kalau dari toko satu paket 85. 15.000 aja kemarin itu tak nyampe seperempat kilo. Itu saya belah-belah. Itu yang saya tanam ini. Gitu Pak ya. Jadi pupuknya pun ini yang sekarang ini saya bikin ini. Apa kelapa ini? Iya Pak, betul. Tengok kawan ya, ini nih apa kelapa itu sebutnya kelapanya itu dibuat dia kawan-kawan. Dan karena apa? Tak ada bilik mulsa mahal, inilah mulsanya. Oh gitu kawan ya, tengok kawan ya, asli kawan ya. Ini asli kawan. Jadi kalau ini berapa kali lagi panen menurut Bapak Aritonang ini apanya cabainya ini? Dan kira-kira ini kan sudah bulan 1 ini Pak. Berapa kali panen lagi kira-kira ini? Atau bagaimana seterusnya kira-kira menurut setting Bapak Pak Aritonang cabai ini? Kira-kira bagaimana perkembangan cabai ini ke depan dan seterusnya? Coba Bapak ceritakan dulu Pak. Saya prediksi ini sampai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Mei, Juni Pak ya. Nanti diikuti aja Paknya ini ya. Yang jelas kompos lah kita bikin nanti kompos. Kita gitu Pak ya. Kompos. Oke ya Pak, betul asli cabai kawan. Tengok ini asli cabai. Dia sudah berapa kali tadi Pak Aritonang sudah panen ini? Berapa kali? 10 kali. Memang kemarin ada tadi di depan rumah dia, jadi dia beli Fortuner kawan, mungkin motor dibeli dia tahu duit ditaruh dia ke bank kawan-kawannya. Memang udah boleh tahan lah dia. Memang seperti ini gaya-gaya dia buka-buka baju dia tidak pada umbar-umbar kawan dia, tidak mau dia mengumbar-umbar apa ya. Cuma bikin pengharapan aja. Memang seperti itu gaya-gaya dia kawan selama ini. Begini. Nah, nih. Jadi kira-kira harapan Pak Aritonang ke depan gimana kira-kira harga cabai ini? Apakah memang sudah pas di harga segitu atau bagaimana kira-kira memang? Itu pun udah normal itu. Udah normal itu Pak ya? Udah normal gitu Pak harga cabainya? Karena tetap di atas harganya ini dari cabai merah, dari cabai rawit. Oh gitu Pak ya?
Karena pedasnya 2 kali lipat kan. Iya, iya betul. Di sini ada di bawah. Namanya. Kawan-kawannya. Oke, karena dia musim hujan kawan di sini, jadi dia tidak melakukan melakukan panennya sekarang ini. Tapi sebenarnya melihat warna-warna cabai ini, dia sudah bisa panen kawan ya. Ini ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa sudah bisa terjawab ya, yang komentar-komentar teman-teman semua. Terima kasih yang memberikan komentar, sudah bisa terjawab walaupun tidak saya pas berketepatan tidak di sini panennya, tapi sudah bisa menjawab dari lokasi pertanian cabai Provinsi Kepulauan Riau. Kira-kira ada lagi mau disampaikan Pak Ridwan masalah cabai ini? Kira-kira bagaimana supaya teman-teman bisa termotivasi atau tergerak hatinya untuk menanam cabai ini? Bagaimana cara Bapak dulu? Ini kayaknya sudah bisa Bapak memuaskan dari pertanian cabai ini, hasil panennya ini. Tetap semangat lah saya di Kepri. Iya. Karena ada orang bilang di Tanjung Balai Karimun itu kan timah katanya, tak bisa menanam apa sih itu katanya. Ya pandai-pandai kita lah mengolah tanahnya. Iya kan? begitu, itu Pak. Pandai-pandai kita lah bikin apa segala macam ini. Iya, oke. Itu kawannya sudah nampak ya, jelas-jelas pandai-pandai. Memang dia kemarin saya waktu terakhir apa itu. Iya. Jadi begini kawannya, begini ini aslinya ya. Asli, tengok gini ya. Asli. Begini kawannya, tengok. Jadi saya agak dari bawah. Dan saya pun bukan jago menanam cabai, cuma tontonlah video ini dan subscribe lah. Iya. Biar sama-sama mendukung lah kita. Iya, Saya bukan jago menanam cabai, tapi hanya mengasih semangat lah kawan-kawan yang tak ada skill. Iya. Supaya jangan malu-malu untuk bertani ya kawan-kawan. Jangan malu-malu. Dan menjanjikan duit loh. Iya, menjanjikan duit. Saya udah banyak kerja bisnis penyeludup apa segala macam. Semua saya kerjakan. Tapi dari cabai ini udah saya nikmati lah. Iya betul Pak. Enak kita tidur. Iya. Senang semua. Ya gitu.